Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan menerangkan tentang pengenalan software vektor. Jadi, software apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengedit gambar vektor. Sebelumnya, Bapak akan share screen dulu. Ya, eh, sebentar. Ah, jadi kompetensi dasar yang akan kita kita menjadi landasan, yaitu menerapkan perangkat lunak pengolah gambar vektor. Lalu menerapkan manipulasi gambar vektor dengan menggunakan software vektor ya. Lalu menerapkan pembuatan desain berbasis gambar vektor. Tujuannya, kalian bisa memahami dan menggunakan perangkat lunak pengolah vektor eh, dan membuat desain berbasis gambar vektor ya. Jadi sebelumnya apa itu vektor ya? Kenapa gambar-gambar vektor yang lain kenapa gambar-gambar yang lain tidak disebut vektor? Jadi kita ke pengertiannya dulu. Vektor adalah gambar yang terbuat dari beberapa titik dan garis ya. Seperti ini, titik dan garis. Sebentar. Uh, nah, titik dan garis. Jadi nanti gambar-gambar ini akan membentuk sebuah gambar vektor. Titik dan garis ini akan membentuk sebuah gambar vektor. Kenapa disebut gambar vektor? Ya, karena vektor bisa diperbesar dan diperkecil tanpa menghilangkan kualitas gambar. Ketika gambar itu akan diprint pada sebuah media seperti poster, MMT, atau undangan, atau yang lain-lain, gambar tersebut tidak pecah. Ya, kalian sering pernah pernah dengar istilah gambarnya pecah ya, resolusinya kecil, diperbesar jadi pecah. Ya. Itu berarti merupakan gambar bukan vektor. Nah, contohnya ini. Gambar bukan vektor itu disebut bitmap atau raster ya. Raster file ini. Ketika di zoom 300%, dia hasilnya pecah-pecah seperti ini. Pixelnya kecil, jika diperbesar maka gambarnya pecah. Ya. Jika vektor file ketika di zoom 300% atau mau 500%, dia tidak akan pecah. Dia tetap tetap tajam, gambarnya tetap tajam. Nah, itu perbedaan dari gambar vektor dan gambar yang lain atau yang disebut raster file atau bitmap file. Ya. Nah, Bapak sebelumnya sudah menyebutkan bitmap atau raster. Ya. Raster itu terbentuk dari kotak-kotak kecil ya, atau yang disebut pixel. Sehingga jika gambar diperbesar, maka akan menghilangkan kualitas gambarnya. Nah, ada yang namanya satuan satuan resolusi ya. Yang ini 300 dpi, yang ini 72 dpi. Ketika di zoom 400%, dia tetap tajam. Tapi mungkin saja juga ketika di zoom 1000% dia akan pecah-pecah. Tergantung dengan kedalaman atau banyak dpi-nya, dot per inch-nya ya. Jadi gambar raster itu di zoom bisa tidak pecah ketika resolusinya tinggi atau dpi-nya banyak. Ketika dpi-nya sedikit atau pixelnya sedikit ya, pixelnya sedikit, maka ketika di zoom maka akan pecah. Jadi apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengedit atau membuat gambar vektor? Yang pertama adalah Adobe Illustrator. Ya, ketika kalian dengar Adobe, ya ini bacanya Adobe ya, bukan Adobe. Ya. Adobe Illustrator. Jadi dia masih keluarga
Photoshop, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe apalagi Lightroom ya. Jadi dia masih keluarga Adobe. Dan selanjutnya ada CorelDRAW. Pasti kalian sudah familiar dengan CorelDRAW karena banyak digunakan di Indonesia. Yang selanjutnya ada Inkscape ya. Inkscape itu software tidak berbayar ya. Biasanya mereka menggunakannya pada sistem operasi Linux. Jadi Inkscape itu adalah alternatif software ketika kalian menggunakan sistem operasi Linux yang mungkin tidak bisa diinstal Adobe Illustrator atau CorelDRAW. Pak, apa hanya 3 software ini? Tidak, ada banyak software. Eh, ada Canvas ya, kalau kalian pernah dengar, ada banyak software. Tetapi yang populer yang digunakan desainer sekarang ini biasanya dari keluarga Adobe, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Lightroom ya, semuanya biasanya menggunakan dari keluarga Adobe. Kalau CorelDRAW ini opsional aja. Desainer bisa menggunakan CorelDRAW. Ya ini tentang teknik saja, teknik untuk mendesain. Jadi inti desain itu bukan bukan hanya sekedar tekniknya saja. Tekniknya bagus menggunakan software Illustrator. Tekniknya bagus menggunakan software CorelDRAW. Tidak, tidak hanya itu maksudnya ya. Dia harus juga punya keunikan dalam desainnya sendiri. Keunikan. Jadi desainnya tidak sama dengan desainer lain. Jadi itu yang dijual. Ya, sekarang Bapak akan mendemokan penggunaan software Adobe Illustrator. Ya. Baiklah, ini sudah berada di software Adobe Illustrator. Ya, sebentar. Ya, sudah. Oke. Ini kenapa? Sebentar. Sudah. Ini. Di sini sudah tertampil workspace dari software Adobe Illustrator. Ya, mungkin kalian sudah kenal dengan software CorelDRAW yang mungkin pertemuan sebelumnya sudah diperkenalkan. Sekarang Bapak akan mengenalkan software Adobe Illustrator. Hampir sama tool-toolnya, terletak-letaknya. Di sini ada swatch untuk pewarnaannya. Di sini ada artboard. Artboard itu yang namanya artboard itu ini Mas. Saat ini artboard, ini gambar, hanya gambar ya. Ini hanya gambar. Ini artboard. Artboard itu tempat untuk kita mendesainnya, mendesain sebuah gambar. Kalau mau mendesain di sebelah sini tidak apa-apa. Tapi nanti ketika kita ekspor pasti akan dipindahkan di artboard. Kenapa? Lebih ringkas, lebih tertata ya. Jadi kita mendesain itu bukan hanya kita individu, mungkin ada kita berada di sebuah tim. Jadi artboard ini berguna untuk desain kita agar terstruktur rapi. Jadi ketika dibuka oleh desainer lain sudah tahu desain terakhir yang mana, di artboard mana, di artboard 1 makanya di artboard 2. Di sini ada tool yang namanya selection tool. Jadi ada selection tool dalam kurung huruf V. Itu maksudnya shortcut dari keyboard. Jadi kita bisa mengaktifkan tool ini dengan menekan tombol V pada keyboard. Yang selanjutnya ada direct selection tool atau
bisa kita akses dengan menggunakan tombol keyboard A. Ada namanya pen tool, bukan pentol ya, tapi pen tool. Pen tool itu jadi kita bisa gunakan untuk vektor tadi, ya, berupa titik dan garis. Bagi yang sudah menggunakan software Adobe Photoshop pasti juga tahu kita bisa menggunakan pen tool untuk menyeleksi sebuah objek gitu ya. Atau juga bisa menggunakan pen tool untuk membuat sebuah objek. Tapi kalau Adobe Photoshop itu adalah software bitmap editor atau raster editor. Jadi bukan vector editor. Ini nih, jadi sebuah objek. Selanjutnya curvature tool. Ya, ini hampir sama seperti pen tool. Bisa diakses dengan shift dengan tombol kombinasi seperti di layar ini ya. Nah, selanjutnya ada rectangle tool atau kita bisa akses dengan menekan tombol M. Di dalamnya ada banyak tool lagi. Ellipse tool untuk membuat lingkaran, polygon tool, star tool, dan line segment tool. Ya, kita bisa mengaktifkannya dengan menggunakan tombol-tombol ini. Ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya paintbrush tool. Ya, kita bisa menggunakannya untuk menggambar garis free line gitu ya. Selanjutnya text tool, type tool ya. Type tool kita gunakan untuk membuat tulisan. Ya, untuk membuat tulisan. Pak, bagaimana untuk mengganti fontnya ya? Di sini tidak ada pilihan fontnya ya. Kita bisa aktifkan di menu window dan kita cari dulu type. Nah, type terus karakter. Di sini sudah ada Windows. Untuk menggantinya kita tempatkan saja di sini. Tarik saja. Ini sudah. Nah, ini kita bisa ganti font-fontnya. Ada banyak font. Ya, seperti itu. Nanti untuk desain menggunakan font kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Ini pengenalan dulu saja. Selanjutnya tools ini saya skip dulu. Ini untuk rotate ya. Rotate pasti kalian sudah tahu untuk merotasi sebuah objek. Jadi untuk merotasi itu sebenarnya kita tinggal merotasi saja. Ya, tanpa menggunakan tool ini bisa. Selanjutnya ada shape builder tool. Shape builder tool ya, Bapak contohkan untuk penggunaannya. Umpamanya ada dua objek. Dan kita mau membentuk bentuk seperti ini. Tetapi ini masih dua objek ya. Kalau saya pisahkan masih berbentuk dua objek. Shape kita menggunakan tool shape builder. Nah, kita tinggal tarik saja sudah menjadi satu objek. Ya, sudah menjadi satu objek. Pak, kenapa nggak di grup saja? Di grup saja bisa. Di grup saja, grup bisa. Tapi dia tetap masih dua objek. Sebenarnya masih dua objek. Dan bagaimana untuk menjadikan dia satu objek? Dengan menggunakan shape builder tool. Ya, ini jadi satu objek. Selanjutnya gradient tool ya, untuk pewarnaan gradient dia bisa menggunakan gradient tool. Sebentar. Oh dari sini ya. Gradient. Nah, gradient tool ini kita bisa arahkan gradiennya ke arah mana saja. Ya, kita bisa arahkan.
Kita bisa akses tool ini dengan menggunakan tombol G. Ya. Selanjutnya iDrop tool ya. Kita bisa aksesnya dengan menggunakan huruf I. I ya. Untuk apa ini? Untuk mewarnai ya. Untuk mewarnai. Selain kita bisa menggunakan swatch ini ya, kita bisa menggunakan iDrop. Kita menggunakan swatch dulu. Nah, nih. Tapi kita mau warnanya birunya sama seperti ini gitu. Kok susah ya? Oh, kok belum sama. Nah, kita menggunakan iDrop tool. Kita tempelkan saja di warna yang ingin kita tuju. Nah, jadi warnanya sama dengan objek yang kita mau. Untuk tool selanjutnya, mungkin pada desain grafis tidak begitu menggunakannya, tapi jika kalian ingin menggunakannya juga bisa, karena dari desain itu juga tergantung selain dari kreativitas, keunikan desain, jadi kita menggunakan teknik, menggunakan software desainnya ya. Kalian bisa explore lagi kalau kalian mau. Kalian bisa kontak saya untuk kita belajar bareng. Mungkin kalian ada komputer di rumah, laptop di rumah, mau diinstal Adobe Illustrator, ya kalian bisa belajar desain di situ. Kalian bisa desain poster atau apa logo, nanti bisa dijual. Kalian bisa dapat pemasukan untuk uang saku ya, untuk uang jajan. Jadi tidak mengandalkan orang tua untuk uang jajan. Kalian bisa dapat pemasukan sendiri. Jadi untuk informasi, satu logo itu kalian bisa dapat kalau di luar negeri ya. Kalau di luar negeri kalian bisa dapat 2,5 juta, bisa dapat 5 juta. Ya, begitu. Jadi itu untuk selanjutnya di sini ada kita mau ekspor dulu, ekspor bagaimana cara ekspor desain yang sudah kita buat. Ini namanya desain yang sudah Bapak buat ya. Ini hasil gambarnya, hasil eksportannya hanya Bapak copy paste di sini saja. Ini mau Bapak ekspor, bagaimana caranya? Ada dua cara. Jadi dengan menyeleksi gambar yang mau diekspor, lalu klik export, export selection ya. Jadi dia akan mengekspor gambar yang sudah kita pilih ya, yang mana yang mau diekspor. Di sini ada pilihannya, formatnya apa, PNG, seharusnya ada. Di sini ada backgroundnya. Kalau PNG itu ada yang tanpa background, backgroundnya transparan, ada yang white, ada yang black. Tapi kita pilih yang transparan saja karena PNG. Save sudah di folder images 99 the fonts ya. Nanti kita cek dulu. Export. Nah, sudah deh ini. Sudah tertampil hasil ekspornya. Ya. Ini tanpa background. Pak, kalau pengen ada backgroundnya bagaimana ya? Tadi itu settingannya untuk backgroundnya itu bisa kita setting white atau black. Pak, untuk background yang lain gimana? Yang berwarna. Nah, kita bisa tambahkan backgroundnya untuk yang warna. Ini nanti kita bisa dapat backgroundnya. Nih, ini previewnya ya, preview sebelum diekspornya. Nah, gitu. Cara lain ya,
agar kita nggak usah setting-setting agar kita dapat hasil eksportan yang rapi, kita ekspor saja langsung dengan artboard-nya. Jadi tadi Bapak pernah bilang artboard ya. Jadi ekspor dengan artboard-nya. Bagaimana caranya? File, export, export as ya. Jadi formatnya PNG, use artboard. Jadi mau mau semua artboard, jadi kita punya 2 artboard atau satu saja. Kita pilih satu saja ya. Jadi range kita pilih artboard nomor 1. Export. White. Oke. Oh, sudah ada, replace saja. Yes. Hasilnya ini. Hasilnya ini. Baik, untuk selanjutnya, tutorial selanjutnya mungkin kita akan membuat logo dari sketsa menjadi gambar digital seperti ini ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian bisa belajar mungkin kalau yang tidak punya komputer atau laptop di rumah ya, mungkin bisa menggunakan HP. Coba saja dulu install Adobe Illustrator. Tapi memang mudah itu menggunakan laptop atau komputer ya. Kita bisa leluasa mendesainnya. Baik, jika yang sudah punya komputer mau menginstal, bisa hubungi Bapak, bisa Bapak bantu untuk menginstalnya di laptop kalian atau komputer kalian. Baik, mungkin mungkin cukup pertemuan kali ini. Eh, Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi Bapak via WhatsApp. Silahkan pada jam kerja ya. Kalau tidak di Google Classroom, Bapak akan usahakan untuk menjawabnya. Kita berdiskusi di sana, di Google Classroom. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.